Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadzah. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai materi permutasi khusus dan kombinasi. Nah, nanti akan kita bahas yaitu ada dua tentang permutasi khusus, yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, permutasi dari n unsur yang memuat ke satu unsur yang sama dari jenis ke-1, K2 unsur yang sama dari jenis kedua, K3 unsur yang sama dari jenis ketiga, sampai dengan KR unsur yang sama dari jenis KR, di mana K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya ditambah itu nanti kurang dari sama dengan N. Nah, dirumuskan ini ya, P sama dengan permutasi ya, permutasi N unsur dari N unsur dibagi P permutasi K1 dari K1 dikali P K2 dari K2 dan seterusnya sampai permutasi KR unsur dari KR unsur. Nah, sama dengan nanti ini N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial kali sama dengan KR faktorial. Nah, di sini jadi nanti rumusnya yang dipakai yang Ustadzah kotak ini ya. Nah, yang Ustadzah kotak ini. Nah, nanti syaratnya apa? Dengan N dan juga R ini merupakan bilangan asli. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contoh soalnya. Jenis yang kedua yaitu tentang permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini apa? Permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Nah, kata kuncinya ini lingkaran atau kurva tertutup. Misalnya, di sini contohnya ada permutasi siklis 3 unsur yaitu A, B, C. Nah, kalau permutasi ini apa sih? Permutasi biasa itu kan memperhatikan urutan ya. Berarti kalau permutasi itu memperhatikan urutan, tapi kalau permutasi siklis ini kata kuncinya adalah lingkaran ya, lingkaran. Nah, permutasi ini nanti kalau ada ABC berarti nanti yang bisa kemungkinannya yang mungkin kemungkinannya yang ada apa saja berarti A, B, C. Ini kan A-nya yang pertama, B-nya kedua, C-nya yang ketiga. Kemudian A, C, B bisa nggak? Bisa. A-nya yang pertama, C-nya yang kedua, B-nya yang ketiga. B, A, C, B-nya yang pertama, A-nya yang kedua, C-nya yang ketiga. Sampai A, B, C, A, C, B itu kan beda-beda letaknya. B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Berarti kalau permutasi di sini ada 6 permutasi. Paham ya? Kemudian kalau permutasi siklis, nah lihat nanti di sini membentuk lingkaran. Berarti nanti di sini misalnya ya, yang untuk lingkaran. Nah, nanti ini cara ngeceknya kenapa ini sama gini. Kita pilih dulu titiknya, misalnya titik awalnya apa? A ya. Nah, kita putar terserah mau ke kiri berlawanan arah jarum jam atau ke kanan searah jarum jam. Misalnya ke kanan ya, berarti kan nanti jadinya apa? Kalau ke kanan berarti A, C, B. Paham? Nah, berarti nanti di sini dipilihnya karena tadi kita milihnya titik A awalnya, berarti di sini juga awalnya titik A. Karena tadi searah ke kanan, berarti ini juga searah ke kanan kan berarti maaf, iya ini ke kanan, berarti kan ini nganan gini ya, bener ya, searah gitu aja ya, searah jarum jam berarti kan ke sini. A, C, B sama nggak tadi A, C, B, ini juga A, C, B. Paham? Dan di sini titiknya diambil A juga. Karena tadi searah berarti kan ke sini. A, C, B. Berarti ini kan A, C, B, ini juga A, C, B, ini A, C, B. Sama nggak? Sama menurut permutasi siklis, tapi menurut permutasi beda. Paham ya? Karena ini melingkar. Kemudian kalau yang ini titiknya pilih A boleh nggak? Boleh. Yang itu tadi terserah ya, boleh dari A, boleh C, boleh dari C, boleh dari B. Nah, yang ini juga terserah, boleh dari A, boleh dari B, boleh dari C. Misalnya pengen dari apa? C ya, C. Kalau tadi sudah searah, sekarang berlawanan, boleh, berarti kan ke sana ya, berarti C, B, A. Kemudian di sini juga C, titiknya harus sama awalnya, ini C. Berarti karena berlawanan, kalau berlawanan kan gimana berarti? C, B, A, ke sana atau berlawanan, berarti ini kalau berlawanan juga C, B, A. Kemudian ini diambil juga dari C. Kalau berlawanan berarti ke sini toh C, B, A. Sama kan? Oh, menurut permutasi siklis
Ini sama gambarnya, berarti nanti kalau permutasi siklis yang pakai lingkaran itu ada berapa? Ada 2 permutasi siklis, paham ya? Nah ini secara umum permutasi siklis dari n unsur dirumuskan ini, permutasinya itu sama dengan n-1 faktorial dengan n bilangan asli. Untuk lebih jelasnya nanti juga kita lihat contoh. Nah, tadi kan ada 2 jenisnya sudah ya, permutasi dengan unsur yang sama dan juga permutasi siklis. Sekarang kita masuk yang baru yaitu kombinasi. Nah, kombinasi R unsur dari N unsur berbeda dengan syarat R kurang dari sama dengan N adalah banyak susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda. Nah, ini kata kuncinya, tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan itu diperhatikan. Kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan. Nah, kombinasi R unsur dari N unsur, R kurang dengan syarat R kurang dari sama dengan N dinotasikan. Nah, ini ya kayak yang dulu permutasi, nulisnya di sebelah kiri boleh C, R unsur dari N unsur, atau ini atas bawah, atau seperti ini atau ini. Terserah ya, sama aja. Kalau sudah seringnya pakai yang ini sih, tapi terserah. Dan kalau di buku ini nanti pakainya yang ini, jadi terserah mengikuti aja. Dan dirumuskan dengan, nah ini rumusnya itu kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Nah, rumusnya ini. Nah, bedanya di sini ya, R faktorial. Kalau dulu kan kalau permutasi cuma N faktorial dikurangi N min R faktorial dengan syarat N dan R itu bilangan asli, paham ya? Nah, di sini misalnya ada huruf A, B, C, permutasi 3 huruf ini kan ada berapa? 1, 2, 3 huruf mau diambil dua-dua. Nah, ini kita lihat kalau permutasi 3 huruf diambil dua-dua itu gimana? Berarti kan diambil dua-dua kan, berarti bisa A, B, ini A, B, kemudian B, A, B, A-nya disebut pertama, B-nya kedua, BA, B-nya yang pertama, A-nya kedua, kemudian BC, CB. Nah, AB dengan BA ini berbeda karena kalau permutasi memperhatikan urutan. BC dengan CB, BC kan pertama, B pertama, C kedua, yang CB ini C pertama, B kedua, berarti berbeda. Menurut permutasi AB, BA berbeda, BC, CB berbeda. Begitu juga dengan CA, AC. Ada kemungkinan yang lain enggak, udah ini. Oh, berarti kalau permutasi itu urutan diperhatikan. Berarti nanti ada berapa? Ada 6 permutasi. Tapi lain halnya dengan kombinasi. Kalau kombinasi dari 3 huruf diambil dua-dua, kalau tadi permutasi urutan diperhatikan, kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan. Jadi kalau AB sama BA, kalau kombinasi enggak apa-apa, terserah, yang penting unsurnya sama, ada A dan B, ada A dan B. Urutannya nggak diperhatikan, terserah nulisnya mau A dulu atau B dulu. Berarti kalau kombinasi, menurut kombinasi AB itu sama dengan BA, BC sama dengan CB, CA sama dengan AC. Berarti kalau menurut kombinasi ada berapa? Ada 3 kombinasi. Nah, nanti ada hubungan permutasi dan kombinasi apa? Permutasi R unsur dari N unsur itu sama dengan kombinasi R unsur dari N unsur kali R faktorial, atau bisa dituliskan kombinasi R unsur dari N unsur itu sama dengan ini kan, berarti ini kan pindah ruas, jadi dibagi permutasi R unsur dari N unsur dibagi R faktorial dengan N dan R itu bilangan asli. Untuk lebih kita lihat di contoh soal. Nah, mungkin itu dulu dari Ustazah. Semoga yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum.